Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah bagaimana cara mengerjakan tugas materi dan job sheet praktek pada Google Classroom. Setelah kalian membuka Google Classroom, maka akan muncul tampilan kelas kalian. Silakan pilih menu Classroom kelas kalian, yaitu kelas 11L1, tugas materi dan job sheet praktek. Ini silakan diklik. Setelah kalian klik, akan muncul tampilan seperti ini. Jika kalian perhatikan, di bagian bawah tengah terdapat menu tugas kelas. Ini silakan diklik, sehingga akan muncul satu tugas, yaitu laporan praktek direct online dan instalasi penerangan. Selanjutnya, untuk mengerjakannya, menu ini yaitu menu tugas laporan praktek direct online dan instalasi penerangan, silakan kalian klik sehingga akan muncul tampilan seperti ini. Jika bagian bawah lampiran daripada praktek rangkaian direct online ini belum muncul, silakan kalian klik tanda panah ke atas ini sehingga akan muncul tampilan seperti ini. Tunggu beberapa saat sampai lampiran muncul. Jika lampiran muncul, maka akan muncul tampilan seperti ini dan nama filenya akan otomatis tersedia sesuai dengan nama akun belajar.id kalian. Jadi sudah tidak perlu diubah-ubah, sudah disediakan secara otomatis. Selanjutnya silakan kalian klik lampiran ini ya, kita klik lampiran ini, kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jika kita perhatikan, di sini sudah ada beberapa template slide yang akan kalian isi. Bagaimana cara mengisinya? Jika kalian perhatikan, di pojok kanan atas terdapat tanda titik 3. Nah, seperti ini. Ini silakan kalian klik tanda titik 3 yang ada di pojok kanan atas. Kemudian kalian pilih buka dengan syarat sebelumnya kalian sudah menginstal aplikasi Google Slide terlebih dahulu. Jika kalian sudah menginstal Google Slide, aplikasi Google Slide pada Play Store, tinggal kalian klik buka dengan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita bisa mengedit isi daripada slide yang sudah disediakan. Contoh caranya, saya ingin mengedit nama siswa yang ada pada slide pertama. Kita klik slide yang pertama, kemudian kita pilih edit slide. Nah, akan muncul slide yang pertama yang siap untuk kita edit. Selanjutnya kita edit terlebih dahulu yaitu nama siswa. Sesuaikan nama siswa sesuai dengan nama lengkap kalian yang tertera pada absensi. Bagaimana caranya? Kalau seandainya ini terlalu kecil, bisa kalian zoom dengan dua jari kalian. Nah, ini silakan diedit nama siswanya. Bagaimana caranya? Kita klik aja pada bagian nama siswa. Nah, sebentar. Nah, seperti ini. Kita double klik dua kali sehingga muncul tanda seperti ini. Bisa kita geser-geser. Ini misalkan kita hapus. Misalkan saya ganti nama siswanya adalah Ahmad Tri. Nah, kemudian kalian ganti kelasnya ya, karena di default tampilan kalian masih ada tanda titik-titik, jadi itu tolong diganti, diisi sesuai dengan kelas kalian. Jadi cukup di double klik aja, diklik dua kali sehingga akan muncul untuk menu editnya. Klik. Nah, seperti ini. Kemudian dihapus backspace, disesuaikan dengan kelas kalian, yaitu misalkan kelas 11 L1. Jika sudah selesai, di bagian pojok kiri atas ada tanda centang ya. Itu kalian klik menandakan bahwa kalian sudah mengedit slide yang pertama. Sehingga muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya bagaimana untuk pindah slide yang kedua dan seterusnya. Jika kalian
Perhatikan pada bagian bawah, itu sudah tampil slide ke-1, slide kedua, dan slide ketiga. Silakan kalian klik slide yang kedua. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran daripada praktek direct online dan instalasi penerangan. Silakan dibaca dan dipahami. Jika sudah, kita lanjutkan ke slide yang ketiga ya. Kita lanjutkan ke slide yang ketiga, cukup digeser aja. Slide yang ketiga kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Silakan ketikkan dasar teori singkat. Maaf. Silakan sebentar, saya geser dulu. Nah, silakan ketikkan dasar teori singkat mengenai rangkaian direct online dan instalasi penerangan satu fasa di bagian bawah ini. Nah, di bagian bawah yang kotak hijau ini, silahkan kalian ketikkan dasar teori mengenai rangkaian direct online. Silakan kalian mencari artikel-artikel yang ada di internet, kalian baca, kalian pahami mengenai teori-teori direct online, rangkaian direct online dan instalasi penerangan satu fasa. Jika sudah, bisa kalian salin atau kalian pahami, kalian ketikkan dengan bahasa sendiri pada bagian kotak hijau ini. Bagaimana caranya? Ya, seperti tadi, cukup di double klik aja. Nah, sehingga muncul tampilan seperti ini. Kalian ketikkan bla 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 dan seterusnya mengenai dasar teori daripada rangkaian direct online dan instalasi penerangan satu fasa. Jika sudah selesai, di pojok kiri atas kalian klik tanda centang. Nah, lanjut ke slide yang keempat, kita klik, maka akan muncul instruksi yang ada di bawah ini. Silakan ketikkan keselamatan dan kesehatan kerja yang diperlukan dan digunakan ketika kalian praktek rangkaian DOL dan instalasi penerangan di bagian bawah ini. Nah, di sini seperti tadi caranya sama, yaitu cukup diklik kemudian double klik. Nah, ini kita bisa geser-geser mau diletakkan di mana ketikan kita. Nah, misalkan di sini ya kita ketikkan keselamatan dan kesehatan kerja apa saja yang diperlukan. Yang pertama, mungkin untuk APD-nya mungkin bisa kalian ketikkan 1 sepatu, kemudian alat pakaian kerja, helm, sarung tangan dan lain sebagainya. Apa saja yang diperlukan silakan diketikkan di sini. Dan selanjutnya jika sudah selesai diklik tanda centang yang ada di pojok kiri atas. Nah, lanjut ke slide yang ke-5. Di sini ada instruksi bahwa silakan fotokan gambar diagram instalasi penerangan yang sudah kalian buat di kertas A4 bersama etiketnya. Sebelumnya kalian kan sudah membuat gambar mengenai diagram instalasi penerangan, yaitu diagram single line atau diagram garis tunggal untuk instalasi penerangan satu fasanya di kertas A4 yang ada etiketnya, itu kalian foto. Bagaimana caranya? Cukup kalian double klik aja di area hijau ini, di kotak hijau ini. Ya. Kemudian di bagian atas, kalau kita perhatikan ada tanda plus, positif, plus, itu kalian klik. Kemudian kita pilih menu gambar, ya kita pilih menu gambar. Kemudian kita pilih dari kamera, jadi langsung saja difoto. Kalian siapkan gambar kalian yang sudah digambar di kertas A4 bersama etiketnya, kemudian langsung saja difoto. Pastikan gambarnya jelas dan bisa dibaca. Contoh, misalkan di sini sudah ada kertasnya, langsung aja kalian paskan, langsung kalian fotokan. Nah, kemudian kalian klik tanda centang. Nah, kalau sudah silakan diatur bagaimana caranya supaya gambarnya itu jelas dan bisa dibaca
oleh instruktur atau guru untuk dilakukan penilaian. Ini bisa kalian geser-geser, dipaskan, atau bagaimana caranya kalian atur sendiri yang sekiranya gambar itu bisa dibaca dengan jelas. Jika sudah, seperti biasanya di pojok kiri atas ada tanda centang, kalian klik tanda centang. Selanjutnya ke slide yang berikutnya, yaitu slide yang ke-6. Jika kita baca, instruksinya adalah silakan fotokan gambar diagram kontrol rangkaian dol yang sudah kalian buat di kertas A4 bersama etiketnya. Jadi caranya sama seperti slide sebelumnya, hanya saja yang difoto sekarang adalah rangkaian kontrol daripada rangkaian dolnya yang sudah kalian gambar di kertas A4 bersama etiketnya, langsung kalian fotokan, letakkan di sini. Double klik, pilih tanda plus yang ada di atas, kemudian pilih menu gambar, kemudian pilih dari kamera, langsung difotokan, dipaskan dulu. Kalau sudah tanda centang, sudah masuk, diatur gambarnya supaya bisa dibaca dengan jelas dan baik, sehingga bisa dilakukan penilaian oleh guru. Kalau sudah, jangan lupa diklik tanda centang yang ada di pojok kiri atas. Nah, selanjutnya lanjut ke slide yang ke-7. Di slide yang ke-7 ini, jika kita perhatikan ada instruksi silakan ketik alat dan bahan yang diperlukan dan digunakan ketika kalian praktek rangkaian dol dan instalasi penerangan di bagian bawah ini. Nah, di situ ada dua kotak. Yang kotak sebelah kiri itu adalah alat-alat yang diperlukan apa saja, kalian ketikkan di situ, misalkan obeng plus, obeng PT, kemudian tang kombinasi dan lain sebagainya yang sekiranya diperlukan pada saat kalian praktek rangkaian direct online. Kemudian di kotak yang sebelah kanan itu ada bahan, bisa kalian masukkan atau komponen-komponen apa saja yang kalian gunakan, misalkan MCB 1 fast, MCB 3 fast, kemudian magnetic contactor, Tor, kemudian tombol emergency dan lain sebagainya kalian masukkan yang sekiranya digunakan pada saat kalian praktek rangkaian direct online dan instalasi penerangan, saklar tunggal, saklar tukar atau stop kontak, kemudian TDOS atau INDOS dan sebagainya kalian masukkan sesuai dengan kebutuhan yang kalian gunakan pada saat kalian praktek direct online dan instalasi penerangan. Selanjutnya kita masuk ke slide yang ke-8. Nah, jika diperhatikan di situ ada dua kotak ya. Kotak yang sebelah kiri adalah foto komponen dan kotak yang sebelah kanan adalah fungsi komponen. Kemudian di bagian atas ada judul yaitu nama komponen ya. Kalian ketikkan di situ nama komponen yang sudah kalian tuliskan di slide sebelumnya tadi. Contohnya misalkan nama komponen, kalian ketikkan di sini misalkan. Double klik, klik ya, misalkan itu dihapus dulu ya tanda titiknya misalkan, kemudian langsung ketikkan MCB 1 fasa misalkan. Nah, seperti ini. Tapi tanda titiknya itu dihapus ya, diatur supaya kelihatannya rapi bagaimana caranya, sesuai kreativitas kalian. Setelah dituliskan nama komponennya adalah MCB 1 fasa, kemudian di sini untuk foto komponennya ya, bisa kalian fotokan MCB 1 fast yang kalian gunakan untuk praktek. Tapi karena ini kalian sudah untuk kelas 11 L1 ini praktek rangkaian dolnya sudah berjalan, maka untuk sementara pada saat laporan ini foto komponennya bisa kalian ambil dari internet. Tapi untuk laporan-laporan selanjutnya foto komponennya harus sesuai dengan komponen yang kalian gunakan pada saat kalian praktek. Jadi setiap komponen sudah ada nomor identitas biliknya. Jadi itu yang perlu kalian foto. Oke ya, kita lanjut. Setelah foto komponen dimasukkan, kemudian kalian masukkan fungsi komponen dari MCB 1 fasa pada rangkaian direct online itu untuk apa? Kalian deskripsikan, kalian jelaskan di sini. Bagaimana caranya? Sama seperti tadi. Double klik 2 kali, klik, muncul tampilan seperti itu. Kita atur, kita letakkan di mana. Kalau misalkan ini tergeser seperti ini, ya dikembalikan lagi aja gesernya.
Nah, kita ketikkan apa, bla 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 dan seterusnya. Kalian ketikkan fungsi komponennya. Kalau sudah, jangan lupa di pojok kiri atas ada tanda centang, kalian klik tanda centang di pojok kiri atas. Lanjut ke slide yang berikutnya adalah slide yang ke-9. Loh, kok sama? Ya, karena komponen yang kalian tuliskan tadi kan cukup banyak. Tidak hanya MCB 1 fast, ada MCB 3 fast, ada magnetic contactor, dan lain sebagainya. Semuanya itu kalian tuliskan di sini. Kemudian kalian fotokan komponennya, serta kalian jelaskan masing-masing fungsi komponennya. Di sini sudah disediakan banyak slide, ya, slide 15, slide 16, dan seterusnya, semuanya sama. Kalau seandainya, Pak, slide-nya ini terlalu banyak yang sama persis, padahal komponennya sudah saya masukkan semua, tapi slide-nya ini masih tersedia banyak, bagaimana cara menghapusnya? Untuk cara menghapusnya, ya, kalian klik slide yang akan dihapus, contohnya slide yang ke-23 ini ditahan, sehingga akan muncul tampilan seperti itu. Jika diperhatikan, tampilan yang paling atas yang ada tanda gunting, kemudian ada tanda apa itu salin, kemudian ada tanda titik 3. Nah, ini kalian klik yang tanda titik 3, kemudian pilih hapus. Maka slide 23 yang tadi saya pilih akan otomatis terhapus. Pak, bagaimana kalau seandainya saya ingin mengembalikan settingan yang sebelumnya, yang tadi terlanjur kehapus, saya ingin mengembalikan? Kalian tidak usah bingung, tidak usah repot-repot bagaimana caranya. Cukup kalian klik tanda undo yang ada di pojok kiri atas, bukan yang tanda panah ke samping, tapi yang sebelahnya. Nah, ini ya. Nah, ini kalian klik. Maka secara otomatis dia akan kembali ke settingan sebelum kalian menghapus. Seperti itu. Oke. Kalau seandainya sekarang bagaimana cara ingin menambahkan slide baru, Pak? Ternyata slide-nya kurang. Bagaimana? Nah, caranya sama. Jadi kalian ingin mengkopikan lagi slide tampilan ini, misalkan slide 31 ini ingin ditambahkan lagi, tampilannya sama, menjadi slide yang ke-32. Caranya, ini kalian tahan, muncul tampilan seperti itu di bagian atas. Jika kalian perhatikan, sebelahnya tanda gunting, ada tanda salin, itu kalian klik. Setelah kalian klik, kemudian tombol titik 3-nya ini diklik, kemudian pilih tempel. Maka secara otomatis jika diperhatikan, slide ke-32 ini adalah kopian daripada slide ke-31 atau salinan daripada slide yang ke-31. Seperti itu ya. Saya lanjutkan sampai slide yang saya unduhkan dulu. Slide yang ke-32. Nah, di sini diminta kalian menjelaskan cara kerja rangkaian direct online yang sudah kalian rangkai. Jadi kalian jelaskan cara kerjanya rangkaian direct online itu bagaimana. Misalkan ketika tombol start ditekan, maka motor akan bekerja bla 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 bla. Kemudian lampu indikator yang warna merah akan menyala bla 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 bla. Ketika tombol start ditekan, maka akan bla 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 dan seterusnya. Itu kalian jelaskan di bagian kotak yang warna biru ini. Bagaimana cara menambahkannya? Sama seperti tadi. Kalian klik dulu tanda kotaknya, kemudian klik 2 kali, sehingga akan muncul tampilan seperti ini. Kalian geser aja tandanya tadi, kemudian kalian ketikkan bla 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 dan seterusnya. Diatur bagaimana caranya. Oke. Saya rasa kalian bisa, saya percaya bahwa kalian adalah anak SMK, tentunya kalian sudah bisa. Kemudian slide yang ke-33 itu adalah kalian menjelaskan cara kerja instalasi penerangan yang sudah kalian rangkai. Caranya sama seperti tadi, double klik ya. Nah, seperti ini, double klik, digeser, diletakkan di mana, bla bla bla, kalian ketikkan, kalian atur tulisannya. Yang penting bisa terbaca dengan jelas. Seperti itu. Kalau semuanya sudah selesai, Pak, bagaimana cara menyimpannya? Ini tidak perlu disimpan. Jadi kalau seandainya tadi ternyata kalian hanya mampu mengerjakan sampai slide yang keempat, misalkan, besok lagi mau saya lanjutkan, bisa. Tidak perlu disimpan.
Setiap kali kalian melakukan perubahan, secara otomatis file perubahan itu akan selalu disimpan. Dengan catatan satu syarat, ada koneksi internet. Jadi ini kalau seandainya kalian keluar, yaitu dengan cara mengklik tanda back ini, seperti ini, kemudian kalian close, kemudian kalian back lagi, sehingga akan muncul ketampilan Google Classroom seperti ini misalkan. Atau misalkan kalian back lagi, sehingga ke posisi awal, misalkan seperti ini. Kemudian kalian pilih tugasnya, kalian pilih link lampirannya tadi, maka secara otomatis dia akan masuk ke tampilan link tadi. Kita klik buka dengan. Nah, apa yang sudah kalian tulis secara otomatis akan tersimpan. Jadi kalian bisa melanjutkan di lain waktu, asalkan dengan catatan tidak melebihi batas akhir pengumpulan. Jadi untuk batas akhir pengumpulan laporan ini kita beri waktu sampai dengan hari Jumat depannya setelah kalian praktek. Itu ya. Baik, saya rasa cukup demikian. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.